Islam kembali hadir menjumpai Anda dengan satu topik menarik Mitra Pas. Mari kita mudahkan urusan orang lain dan jangan mempersulit. Telah rawuh beliau Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa bulan saya tidak jumpa dengan panjenengan Ustadz nih, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang baik nih. Alhamdulillah. Dan Mitra Pas tentu juga Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877, atau juga bisa langsung melayangkan komentar Anda Mitra Pas di fanspage kami di Facebook Radio Pas FM Padi 2, atau bisa streaming di www.pasfmpadi.com. Mari kita mudahkan urusan orang lain dan jangan mempersulit. Ini satu topik yang kelihatannya mudah tapi sangat susah ini Ustadz. Monggo silakan pencerahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita terus menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang semangat untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas dan meningkatkan peran serta kita untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan bagi orang lain, menjadi rahmatan lil alamin. Insya Allah, Allah akan menjadikan segala urusan kita menjadi mudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memudahkan segala urusan kita manakala kita bertakwa kepada Allah. Maka mari kita sikapi semua kehidupan kita ini dalam kita meyakini segala perbuatan baik langsung akan meningkatkan ketakwaan kita sebagai rasa wujud nyata ketakwaan kita, yaitu kita yakini, kita imani segala tuntunan Allah, segala yang baik berupa tuntunan Allah untuk kita yakini sekaligus kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, salah satunya adalah pola pikir mempermudah segala urusan orang lain. Di hadis-hadis banyak, di ayat-ayat Quran juga gitu, di Al-Baqarah ayat 185 Allah juga memberikan kemudahan. Permudahlah urusan orang lain, maka Allah akan memberi kemudahan. Berilah kemudahan dalam hadis-hadis Bukhari misalkan, berilah kemudahan kepada orang-orang lain, apalagi yang sedang mengalami kesulitan. Jangan dipersulit. Dan ini harus kita yakini menyangkut seluruh kehidupan kita. Kalau kita misalkan sedang di dalam pemerintah, dalam pelayanan masyarakat, misalkan membuat surat pernyataan ahli waris dan sebagainya, kalau hanya namanya aktenya itu Muhammad Rahman pakai O, terus kemudian di KTP-nya Muhammad Rahman pakai A, kakaknya pakai A, ijazahnya pakai K. Jangan kita harus cari keterangan di sana pakai ke dan sebagainya, padahal rumahnya itu sudah di luar kota misalkan gitu, karena berpindah-pindah dan sebagainya. Kalau substansinya ini benar, di situ ada nama, ada tanggal, ada orang tua yang sama, tanggal lahirnya sama,
Mungkin Tuhan harus redaksi saja O dan A. Toh nyebutkannya Rahman, tapi sering orang mengatakan Rahman. Jangan dipersulit. Harus kembali O sama A, CH Muhammad sama Muhammad. Kalau di tempat lainnya itu, terutama KTP-nya begitu. Nah, jadi contoh kecil dalam kehidupan. Kalau kita sholat di perjalanan, ya jamak qashar, bukan jamak tok, jamak qashar. Di awal waktu ya boleh, di akhir jamaknya boleh, misalkan duhur sama asar. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Maka kalau ada yang namanya kisos, Allah memberikan kemudahan, jalan kemudahan, ya sudahlah. Kalau memang mereka minta maaf dan sebagainya, ada jalan yang lebih mulia, yaitu kita memaafkan. Dan kepantasannya, berilah sesuatu yang pantas sebagai imbangan kita memberikan suatu permaafan kepada mereka. Semuanya mengarah kepada kemudahan. Haji juga begitu. Haji karena sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini sekarang lagi hangat ini kan biaya haji yang diusulkan oleh Menak gitu kan, 69 juta. Mudah-mudahan nanti dioptimalisasi lagi sehingga mudah-mudahan tidak terlalu tinggi untuk orang-orang yang memang berada, mungkin tidak masalah. Tapi kalau sekarang sudah mau berangkat, waktunya baru sekarang didengungkan, terus kemudian ada orang-orang desa-desa, orang kampung-kampung yang belusak-belusuk, yang dulu menabung lama sekali dan nunggu sudah lama juga nunggu hajinya ini. Begitu kaget itu kalau memang terlalu banyak perbedaan. Bagaimana mencari solusi semacam ini? Mungkin ada biaya-biaya apa atau apapun. Nah, intinya kalau itu bisa diringankan, alhamdulillah. Nah, semuanya tentu membutuhkan suatu kajian-kajian ulang. Tapi sebaiknya memang polisi-polisi yang sedang berubah seperti saat ini itu diantisipasi jauh-jauh ke depan, disosialisasi jauh-jauh ke depan, sehingga bisa tidak mengagetkan banyak orang. Kalau hanya kurun beberapa bulan tapi nambah biayanya sangat signifikan ya, 2 kali lipat lebih. Nah, itu sebagian yang memang pas-pasan akan sulit. Nah, ini bisa jadi kalau dia nggak bisa punya duit, nggak ada solusi, ya bisa batal untuk nunggu-nunggu yang sudah terlalu lama. Ya, ini persoalan-persoalan. Tapi pola pikir kita mesti pola pikir mudahkanlah segala urusan. Mudahkanlah segala urusan. Di hadis-hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya banyak berjajaran hadis-hadis itu yang menyangkut begitu. Berilah kemudahan-kemudahan, jangan beri kesulitan. Kalau kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Kalau kita mempermudah, akan ada ribuan malaikat mendoakan kita untuk kita diberi rahmat dan kemudahan-kemudahan dalam urusan kita. Nah, ini kalau di dalam banyak hal, terutama bagi yang sedang haji nanti, pola pikir ini banyak membantu. Apapun banyak membantu. Jadi termasuk misalkan balang jumroh. Kalau emang sudah tua, kita enggak sehat, jangan diminta untuk agar supaya ikut bareng-bareng ben ini waktunya afdal. Lihat situasinya, karena memang musim haji sekarang ini kan sudah balik ke awalnya ya, mungkin malah lebih banyak dikit, sehingga nanti di sana tentu tetap uwal-uwalan yang namanya ini wong umroh saja sekarang, karena sudah
kerinduannya itu sudah bertumpuk-tumpuk selama masa pandemi, sehingga banyak orang datang ke sana wis koyok-koyok haji, umpel-umpelan. Nah, di tempat umpel-umpelan ini orang-orang yang renta, orang yang tua patut dibantu, didampingi. Wis urusane dewa, ngono. Kita yang muda terus njelodok karepe dhewe, jangan begitu. Kan banyak sekali itu. Saya pernah di mata saya itu pernah ada swangking umpel-umpelane mau ndelok pada itu hanya sunnah ya, demek yang namanya Hajar Aswad itu. Mangke umpul ada orang gede itu nyikut sana nyikut sini, kena hidungnya orang, keluar darah itu hidungnya sampean, karena dia merasa gede tuh nyodok sana nyodok sini. Ya, saya melihat di depan kayak gitu tuh, padahal ya kita kalau secara pribadi bisa, tapi mendingan enggak. Jangan sampai keinginan kita begitu, tapi melalui sodok sana sodok sini. Misalkan di dalam jumrah itu ya. Nah itu, waduh, sodok sana sodok wis pokoke aku wis mbuang wis karepmu wong liya karepmu. Jangan. Itu tidak mempermudah orang lain. Nah, ya, kalau yang tua-tua itu bantulah beri jalan yang baik dan sebagainya. Jangan itu terus kemudian misalkan di raudhah gitu kan kadang-kadang begitu kan. Karena kita muda, ya ndak karo-karuan, akhirnya ya sempeting aku. Dibalik sekarang, sudah yang sepuh-sepuh, ayo kita bantu kita ini. Insya Allah dalam kenyataannya di banyak haji dan sebagainya, justru kita nanti itu dipermudah oleh Allah. Tahu-tahu nyelundur gitu, tahu-tahu didesak orang untuk malah maju mendekati balang jumroh, tahu-tahu mau maju kedesak malah justru masuk ke raudhah dan sebagainya. Nah, ini cerita-cerita ini banyak ya. Pada prinsipnya hakikat prinsip dalam Islam, permudahlah, maka kita akan dipermudah. Dan hubungan Allah sama kita itu hubungannya itu hubungan Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Maha Kaya. Selalu perbuatan baik kita misalkan 1 poin, selalu oleh Allah dibalas dengan banyak poin. Sampai 700 poin kasarannya gitu. Hukumnya Allah begitu. Allah mau ada, misalnya kita mau bersedekah 1 juta gitu. Allah sudah menyiapkan untuk membaleni sebagai rasa Rahman, rasa Rahim, rasa hormatnya dia kepada hamba-hamba Allah yang berbuat baik. Rasa syukurnya Allah, ya syakurnya Allah. Allah nyediakan sampai 700 juta itu. Kalau kita hanya nyumbang 1 juta, sudah siapkan 700 juta. Tergantung pengorbanan kita, tergantung keikhlasan kita dan sebagainya. Masya Allah, yakinlah Allah, yakin Allah itu maha segalanya, maha kaya, maha gampang di mata Allah, gampang. Dungane Nabi Sulaiman njaluk apa sing kerajaan paling hebat ning dunia kan gitu. Gampang, kun fayakun, gampang sekali, kun fayakun, hanya ngendikan ngono. Itu pun secara ilmu tafsir, ilmu filosofinya sebetulnya Allah nggak usah ngendikan kun aja wis jadi gitu. Itu hanya untuk simbolik betapa mudahnya kalau Allah menghendaki, berkehendak, semuanya nggak ada yang bisa ngelawan sama Allah. Jadi seperti itu. Maka mari di dalam bisnis, di dalam kegiatan sehari-hari, di dalam ini, maka puasa pun kalau kita sedang berpergian, ya kita cobalah. Kalau kita sedang makan, diundang manten dan sebagainya, ya sudahlah, puasa sunatnya dibatarin aja. Jangan kalau puasa gini-gini nanti malah ndak ini. Allah bisa memudahkan dalam sholat, dalam sedekah. Kalau belum nisabnya dalam zakat itu nggak diberi. Kalau bersedekah itu sebagian, bukan terus dintain total dan sebagainya. Allah nggak menghendaki seperti itu. Allah menghendaki kemudahan,
Lah kok mengandalkan sholat kok kudu sholat jentat-jentit 5 kali sehari. Lah justru di balik sholat itu membuat hati tenang, membuat sehat, fisik kita menjadi sehat. Yang biasanya ngeluh kalau sholatnya bener jadi nggak ngeluh dan sebagainya. Itu kita berdoa, kita diberi kemudahan dan sebagainya. Dengan pikiran jernih, pikiran ini bisa menyehatkan, hormon-hormon positif bisa berkembang, fisik kita bisa bagus, dan Allah akan membantu setiap doa-doa hamba-hambanya yang sungguh-sungguh dengan berbagai hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Luar biasa itu. Allah, Masya Allah, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Nah, dari situlah maka prinsip-prinsip dalam bisnis pun harus kita ini. Jadi kalau ada orang ini wabot, ibu-ibu gitu, ya sudahlah cangkengan gawanan yang mobil, belanjaan dia dan sebagainya. Kalau ini bayar, kok ini udah ya Masya Allah duitnya kurang, gampang Pak, gampang. Monggo kapan datang ke sini dan sebagainya. Sifat-sifat memudahkan, meringankan, menolong, membantu kesulitan pada saat musibah dan sebagainya. Ayo, kalau kita punya barang bisa dipinjamkan, mobil misalkan mau dipakai, ada orang sakit, ayo monggo, ada pengeras kalau kita mau, ada orang kematian dan sebagainya. Monggo, ayolah, ayo gak apa-apa. Kemarin belum ada duit dan silakan. Gampang lah, mulai longgar aja, longgar. Semua kehidupan kita, ayo, salah satu prinsipnya kita memudahkan, membantu, menolong, meringankan, memberikan penjelasan kalau ada orang yang minta dan sebagainya. Bahkan kalau ada orang yang berkeluh kesah, kapanpun begitu, monggo. Di Kava Center ini pernah itu datang jam 1 malam itu Pak Gedor tuh, bukan Gedor ya, Pak saya mau konsultasi, ini lagi geger perang suami istri mau cerai, ini istri saya mau meninggal dan bahkan gimana Pak ini kok gampang aja ayo kita buka atau apa atau gimana dan sebagainya. Kita mudahkan. Yakinlah Allah sang segalanya, Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin, ya Ghani, ya Muhni, ya Syakur, ya Rahman, ya Rahim. Allah segalanya. Allah memberikan kemudahan bagi orang yang mempermudah segala urusan. Baik diimitasi pemerintah, jangan diberi kadang-kadang hanya masalah ini kurang syarat sidik dan sebagainya, karena itu tangga dewe, ya sudah lah nggak apa-apa. Jadi RT RW dan sebagainya itu kalau substansinya benar gitu loh, jangan melanggar substansi. Kalau emang bener wongku tonggoku namanya gitu, anak yo ngerti nek dua dan sebagainya, terus ada beberapa persyaratan yang belum, ya sudahlah susulkan aja, nggak apa-apa, nanti kita begitu. Dan dipermudah, jangan dipersulit. Sekarang ini kadang-kadang kalau ada urusan tuh, kalau tidak bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Rasanya bangga gitu kok, membuat kesulitan. Jangan. Pola pikirnya gitu. Kalau substansinya benar, mudah. Kalau memang substansinya memang dia itu memang kesulitan duit dan sebagainya, ya sudahlah, hutangnya agak diringankan, agak dikurangi dan sebagainya. Nah, inilah dalam proses kehidupan ini, mari mempermudah. Di dalam urusan haji juga gitu, permudahlah, bantulah orang lain ini. Nanti kita dipermudah, bantulah orang yang sakit ke sana ke sini. Nanti kita malah diberi kesehatan. Bantulah ada gizinya dan sebagainya. Kan pernah kejadian nyata gitu ya. Ada di hotel, ada asap itu. Nggak tahu gimana ceritanya, orang kebakaran. Uang gerutak wong sing sugih, wong sing puangkat, sing apa nggawa koper mudhun masuk, nggak bisa lift, nggak bisa, akhirnya turun lewat tangga loh, unjur-unjurkan gitu, desek sana, senggol sana, pojok sana. Kok gak mikir, ya Allah. Bareng kita lihat itu dari watap itu, dari tingkat 10 gitu, delok, bukan kebakaran nih, ada wong bakar sampah gitu, di ujung sana. Nggak usah. Wahnya kita ngomong ke teman-teman, nggak usah keburu, nggak usah gini, gitu kan. Ini karena gitu. Ini
duduk asap kebakaran ini, gak usah ini, ayo, bengok banter, hanya untuk meringankan, jangan kedudukan nyenggol sana nyenggolnya mudun, umpel-umpelan, hanya kesodok ke sini, ada yang kesleo dan sebagainya. Masya Allah, yang paling enak itu ada satu kamar itu orang tidur. Dek pagi itu ndelok lolak ono apa dek bengi gitu ya, padahal di situ lagi geger gak gara-gara iki wong tenang iki pinter kowe iki ya. Jadi begitu. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam kehidupan, dalam berbisnis, ayo mudahkanlah, bertransaksi itu mudahkanlah. Ya sudahlah. Gini dan sebagainya. Tapi tetap kita waspada kepada orang-orang kejahatan di balik itu. Karena memang ada orang niatnya ngemplang. Karena itu berilah suatu antisipasi sebelumnya. Ben podo jalane, ben podo gini gimana lah. Yang penting cicil aja lah dan sebagainya. Di dalam banyak hal, berbisnis, beribadah dan sebagainya, bikinlah pola pikir konsepnya mempermudah. Intinya gitu. Karena Allah akan memberi kemudahan, karena malaikat akan berdoa untuk mempermudah kita dan sebagainya. Dan itu yakini sebagai wujud ketakwaan kita. Karena Allah sudah menjanjikan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mempermudah segala urusan di dunia ini. Wa insya Allah kita beragama Islam, kita harus yakini, kita pola setting main kita, pola pikir kita setting. Yuk kita berpola pikir mempermudah segala urusan di semua bidang. Untuk urusan apapun jangan terlalu sulit kalau substansinya itu benar. Kalau substansinya itu sulit, salah, kong kali kong di dalam urusan korupsi atau apa, ya sudah jangan ikut. Kita justru timbullah amar ma'ruf nahi, jangan seperti itu, gitu loh. Jadi begitu. Itu bukan mempersulit, karena apa? Karena urusannya korupsi. Kalau korupsi dipermudah, gak boleh, pokoknya dibantu ah. Wah, ada 100 juta, mau terima berapa? Misalkan hanya 50 juta, gak apa-apa, yang penting duit itu hanya tanda tangan 100 juta, terima 50 juta. Wah, itu kong kali kong di bidang korupsi. Itu nggak benar. Kalau kerjasama di bidang korupsi, di bidang kemungkaran oleh Allah, jangan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan kebenaran. Jangan tolong menolong dalam kemungkaran atau kebatilan. Nah, ini koridornya begitu ya. Tapi kalau masalah kebaikan, masalah tidak substansial karena syarat ini syaratnya, ya monggo permudahlah. Orang hutang gitu, wah mudahlah dan sebagainya. Kalau ada gitu ada, ya sudahlah. Dalam banyak perkara, masalah jual beli, masalah tanah, masalah waris, masalah beda, bikinlah sesuatu yang mudah itu. Bikinlah sesuatu yang mudah. Allah akan memberikan. Ya inilah, maka mari kita sharing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu memberi semangat kepada kita. Monggo silakan. Iya, perbincangan yang sangat menarik Mitra Pas di pagi hari ini. Monggo silahkan di sesi tanya jawab ini Anda bisa masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101. Juga bisa langsung naik Mitra Pas di 0295385877. Ustadz, ini ada beberapa penanya yang sudah masuk di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam. Dari Bu Isti, nah, bagaimana cara kita agar ikhlas menolong sementara kita tahu kelakuan orang yang kita tolong seperti apa? Ya betul Bu Isti. Kadang kita kan pola pikir kita ingin membantu. Ketemu sama orang yang bolak-balik kita bantu, malah berbuat sesuatu yang tidak benar. Masa dibantu lagi? Nah ini memang penting sekali ya. Kalau misalnya urusan pinjam-pinjam, udah wis nyileh, kemarin sudah pinjam, dulu sudah pinjam, lali, gak minta maaf, gak datang dan sebagainya. Tapi ini urusan gitu, maka berilah pembelajaran, penjelasan. Bu, misalkan urusan utangnya dulu ada gini, gimana? Dan sebagainya. Nah ini apakah suami ngerti misalkan? Kalau nggak ngerti lebih baik ngerti, karena
ada orang itu konsultasi ke kita, suaminya nggak ngerti, istrinya utang sana sini, begitu ketahuan, suaminya ngamuk malah pecat, malah terjadi talak itu, karena suaminya nggak nerima itu. Padahal substansinya kebutuhan rumah tangganya memang kurang. Yang gitu tuh nggak bijak. Maka mari kita hadapi dengan bijak cara ngomong, tapi tetap harus ada pembelajaran. Gimana apa dibantu begini, sebab banyak dalam kasus itu, misalkan orang minta pinjam sana pinjam untuk hal yang nggak substansial, misalkan dia kurang, ya mintalah permohonan kepada lembaga pendidikan itu sehingga bisa mendapatkan keringanan, sehingga utangnya nggak akeh, sehingga akhirnya cicilannya jadi mudah, sehingga nggak membebani. Kadang orang wegah atau kadang orang nggak tahu. Sering sekali kita ngasih nasihat kayak itu. Artinya, ayo kita sikapi dengan lebih bijak, tapi tidak menurunkan tensi keikhlasan kita untuk berpola pikir meringankan. Tapi kita perlu, bagi orang-orang yang nggak sadar inilah. Kadang orang malas minta keringanan padahal dia susah. Memang susah, masih punya orang tua misalkan seperti itu. Apa-apa blok, suto aja, gak usah malu. Kita ini kurang, kadang-kadang diringankan. Misalnya sekolahnya anak diringankan, misalnya sumbangannya 4 juta gitu ya, karena pengen kualitasnya yang sekolah yang apik, tetapi diringankan menjadi bisa 1 juta. Kan misalkan pinjamnya 1 juta kan lebih baik. Sampai kita ngirit sana ngirit sini, jangan banyak belanja, jangan banyak sesuatu yang HP elek sidik ganti, baju elek sidik ganti, sepatu elek sidik ganti, akhirnya terjadi pemborosan. Nah, ini perlu dilakukan suatu timing bijaksana untuk memberikan suatu penyadaran. Kalau kita punya kuasa untuk memberi misalkan pinjaman atau apa yang lain dalam kasus-kasus apa, yang penting pola pikir kita ingin mempermudah. Tapi ojo sampai terjadi seperti ini. Gimana? Lihat kasusnya. Kalau kasusnya itu bisa dianukan, lah Bu, saat ini kita punya loh informasi kalau ke sana itu lebih murah. Kalau di sana jangan ke situ, nanti ada gini, sehingga akhirnya bisa meringankan. Bu, nggak perlu itu Bu, nyun sewu ya. Kalau memang ada berkali-kali ada gitu, Ibu belum BPJS dan sebagainya. Inilah ada suatu cocok herbal yang cocok, kita lihat itu. Nanti kita kasihkan, kita carikan aja untuk bisa gitu. Ternyata ya lebih manjur obatnya dan sebagainya. Coba kalau pola-pola berpikirnya itu kurang pas, itu bisa terjadi pemborosan dan sebagainya. Akibatnya ekonominya bisa hancur-hancuran, akibatnya luar biasa Pak. Ekonomi yang hancur-hancuran bisa merenggangkan hubungan antara suami istri, antara mertua sama kita dan sebagainya. Begitu bahasanya, begitu dahsyatnya ekonomi itu bisa merusak tatanan selanjutnya, termasuk dia mungkin malah menjadi dekat dengan kufur, main korupsi sana sini dan sebagainya. Ayo kita lihat situasinya dulu. Disitulah kita memberikan suatu solusi meringankan dengan penuh keikhlasan. Insya Allah keikhlasan kita akan dicatat oleh Allah. Semangat kita untuk ikhlas membantu meringankan, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan bentuk yang tidak kita pernah sangka-sangka. Kapanpun mungkin bisa jatuh kepada anak kita, kok anak kita jadi ringan, lancar dan bisa sukses dan sebagainya. Ngaten ya, Wisti, mudah-mudahan semangatnya jenengan yang sudah bagus itu terus ditingkatkan saja. Monggo, matur suwun. Mungkin yang lain silahkan ada. Ya, ini tadi panjenengan juga sempat menyinggung gitu Ustadz untuk masalah pinjam meminjam ini Ustadz, yang kadang juga kita sering mengalami di mana kalau nggak dipinjami tapi kalau dipinjami susah banget begitu untuk kembalinya. Nah, itu penyikapan seperti apa sih Ustadz? Iya, memang di masyarakat kita ini saya berpandangan masih kelompok-kelompok yang di bawah itu masih banyak permasalahan yang mestinya pemerintah ikut menyikapi dengan lebih bijaksana, lebih adil dan sebagainya.
begitu masih banyaknya persoalan-persoalan di bawah itu, ya akhirnya dia utang sana utang sini. Kita lihat karakternya, kita lihat situasinya. Mungkin kita kenal, kalau kita kenal ya kita berikan suatu solusi. Ya seperti tadi, udah pinjamannya banyak sana sini, yang dulu belum ini dan sebagainya, tapi dia sikapnya boros, sikapnya gengsi untuk melakukan sesuatu. Ya kita jelasin, jenengan sudah 3 kali loh kita berikan bantuan, tapi belum jenengan ini. Nah, itu dalam Islam kita butuh begini. Nah kalau persoalannya begini, nah coba kita cari solusi jenengan datang ke sekolahnya untuk begini, minta surat RT dan sebagainya. Tidak usah gengsi. Gengsi mahal buat apa? Gengsi yang banyak menghancurkan kehidupan kita. Gengsi, ayo kita tuntunan dalam Islam. Kita cerita, ada contoh-contoh yang lain. Kadang-kadang perlu contoh nyata, itu perlu untuk membuat begini. Nah gitu. Kalau tahu ada gitu ya kita beri, tapi kita tidak memudahkan dia. Nah di dalam urusan sesuatu yang nanti akan menjatuhkan, maka meringankan dia itu salah satunya jangan membiarkan dia jatuh dengan gengsi gitu. Nah, ini juga menolong ya, tapi dengan wawasan. Ada begini, ada contoh-contoh begini. Nah, ini begini. Sudah, nanti kita bantu, tapi ringankan dulu. Nah, ringankan dulu. Nanti misalnya ada karyawan potongnya nggak apa-apa, dipotong nggak apa-apa. Tapi ringankan dulu. Ini gitu. Bismillah. Mana teleponnya, kalau perlu saya bantu telepon bahwa yang bersangkutan atau jenengan itu memang kurang. Saya pernah lakukan beberapa kali gitu. Ya terbukti. Diringankan sampai 1/4-nya. Nah, lumayan. Dalam perjalanan hidup ini, kecentok ini lebih mahal, gengsi lagi. Kecentok sini, gengsi mau mahal. Sunatan kudu geden-gedenan. Isin aku ngene-ngene. Apa ternyata dalam titik-titik ini banyak saudara kita ini yang pola berpikirnya main gengsi. Nek wis utang, ngemis-ngemis di awal, tapi setelah itu lupakan segalanya. Minta maaf aja enggak dan sebagainya. Akhirnya dititeni sama orang, makanya sih ngecari-cari susah dan sebagainya. Nah, itu menghancurkan kredibilitas kita. Ya, jangan beli gengsi, jangan beli ini. Mudah-mudahan kita mencari yang paling bijak. Kita niatnya membantu, tapi kita harus dalam pemikiran, pola pikir dia itu harus dicerahkan. Jangan membeli gengsi dan sebagainya. Kalau tahu ada begini sifatnya itu enggak wajib. Misalkan, ngelencer, ada 3 pilihan. 1 kembali, 2 ke Jakarta, 3 hanya di Pati saja. Ketiga di Semarang saja, 4 boleh di Pati saja. Biaya yang ini, ya pilih yang murah aja. Kalau kita memang lagi kesulitan, substansinya sama. Temannya milih sing nenggone Jakarta, nginep sampai 4 hari. Studi banding atau apa, tapi biayanya sampai banyak sekali. Ya, ndak usah. Toh itu berupa pilihan-pilihan. Nah, inilah dalam kehidupan kita nih. Begitu nyatanya, begitu banyaknya permasalahan yang kelas bawah, yang kalau kita rujuk itu ujung-ujungnya kadang-kadang pola pikirnya masih perlu dicerahkan. Karakternya pasti perlu dicerahkan. Jangan boros, jangan gengsi, jangan macam-macam, sehingga kehidupan kita bisa kita tata lebih baik. Ya, sama suami istri bicarakan dengan baik. Banyak sekali kasus istri pinjam nggak ngomong suami dan sebagainya. Begitu ada kejadian breng dan sebagainya. Hal-hal ini nyata di lapangan. Nah, kalau kita begitu, karena kebetulan di konsultasi kafah center kami yang kita lakukan secara gratis, ya itu kadang-kadang ada orang konsultasi itu tahu-tahu pulang-pulang ngasih amplop gitu. Loh, kenapa gini? Oh, enggak enak gini. Enggak, ini perjuangan sesama.
Sebab kadang gini ya, kadang ada orang yang lagi terpuruk karena pandemi dan sebagainya, terpuruk dia. Itu orang lain tuh seperti melototi aja. Saiki jungkel to kowe, malah seneng kan. Kalau kita konsen, ayo kita support apa? Ayo kita bantu. Kalau perlu ya kita dukung sedikit dana dan sebagainya. Kita support, kita semangati itu. Sudah jatuh di pentelengi, di pendeli, di apa gitu, apalagi misalkan pasangannya berontak gitu karena goro-goro sudah jatuh dan sebagainya. Lah ini apa sudah jatuh ditimpa langka, ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh kita. Ayo kita semangati dan sebagainya. Itulah intinya gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Iya, dan Mitra Pas perbincangan yang sangat menarik ini juga masih berlanjut. Mitra Pas masih ada waktu untuk Anda. Ini Anda juga yang sudah hadir. Terima kasih. Ada Pak Kus. Banyak karakter dari manusia, ada yang senang menolong, ada yang senang mengandalkan orang lain. Nah, untuk orang-orang yang senang mengandalkan orang lain dan tidak mau berusaha, apakah kita juga harus ikhlas menolongnya, Ustadz? Nah, itu butuh pembelajaran. Ada orang yang bermental tadi, main gengsi, main boros, tapi pola pikirnya itu tangan di bawah, nyadong ya. Tadi seperti yang jenengan bahasa halusnya itu menggantungkan sama orang lain, gampang nyadong, gampang ini, boros itu. Tapi terus akhirnya dia minjem sana, lupa apa namanya, lupa nyaur dan sebagainya. Menghadapi seperti ini, kalau kita sudah lihat karakternya, harus diberikan pembelajaran. Meringankan orang lain itu bukan berarti terus membiarkan orang lain dalam kesesatan itu. Kalau main gengsi, main boros, udah kesana kesini, utang wis nang dinding dan sebagainya, kita bantu permudah lagi. Ini kesempatan jadikan proyek untuk dia nyadong terus. Kita harus jadikan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini harus bijaksana, harus pandai memberikan contoh-contoh dan sebagainya. Kalau juga dibantu, tapi juga harus kita lihat. Jadi begini contohnya ya, misalkan ini contohnya, ada dulu ada anak buah gitu datang atau siapa, dia masih muda, dia sudah keluar ya karena kelakuannya tadi. Begitu banyaknya main gengsi, banyak utang. Terus dia bilang, kita bantu sedikit. Dia emang begini. Terus kemudian kita omongkan, terakhir kita ngomong, Mas, kalau lain kali silaturahim itu baik. Tapi kalau dalam rangka itu, jenengan masih muda, gak pantas dibantu. Jenengan berusaha. Ini ada alternatif ini. Jenengan bakat begini, punya keterampilan begini. Cobalah itu ada gini, kita kasih semacam pemikiran. Jadi gitu. Yang repotnya itu kalau dia itu pengennya main gengsi, boros, terus kemudian pengen jalan pintas, pengen kerja sithik hasilnya akeh ya repot. Nah, di sini tuh biasanya di mana-mana dia begitu, tapi kita perlu kasih pemasukan. Renungilah, cedekin Allah. Kalau lagi kena musibah jangan jauhi Allah. Dengan macam-macam, berbuat macam-macam, dan dekati sama Allah, kita minta tolong sama Allah. Sama masih muda, nggak berhak kita begitu. Kita sering ngasih, kita kasih contoh begitu, kasih ngomong, karena memang dia itu butuh, karena memang dia itu nggak mampu. Tapi jenengan tuh saat ini nggak mampu secara uang, tapi otot jenengan, pikiran jenengan mampu, jenengan punya keterampilan ini. Jangan main gengsi aja. Contoh misalnya seperti ini, kita kasih ngapain kalau ada gitu, delok HP ini deh, ngapain HP semahal itu dia punya gitu untuk sesuatu hal yang utang ini tinggi misalkan seperti itu. Ya secukupnya aja. Duh, HP ku lu elek misalkan. Motor juga gitu, ngapain? Enak pengen gua. Ngapain? Beda motor saya ini malah dari orang mau pinjam dan sebagainya, nggak punya duit ya, terus akhirnya tak ngene gitu kan. Nggak masalah gitu lah. Nggak darani elek. Saya kasih contoh langsung gitu, misalkan seperti itu. Ya enggak usah lah. Kalau begitu nggak akan tambah susah, tambah terpuruk. Ya terserah gugu ngrungokne atau enggak, contohnya gitu. Nah, ini pembelajaran. Memang tidak semuanya bisa solusi. Kembali ke tadi, hatinya tertutup, tersesat,
atau hatinya membuka dari cahaya-cahaya pencerahan, pengarahan semacam ini. Tapi tetap kita upayakan untuk membantu pemikiran, untuk membantu solusi dan sebagainya. Ya, monggo kalau sudah ini waktunya. Iya, ini 1 menit terakhir untuk kesimpulan dari pembahasan kita, Ustadz, monggo. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, saudara-saudara rahimakumullah. Ayo kita setting pola pikir kita untuk senantiasa mempermudah urusan orang lain, membantu, meringankan apapun bentuknya, mencerahkan sehingga tidak terjerumus ke arah yang ini dan sebagainya. Memandaikan itu juga meringankan sehingga membuat orang pandai hanya dia pinter mengatur yang lain, memberikan suatu nasihat-nasihat yang baik sehingga tidak timbul begitu dan sebagainya, mencegah hal-hal yang terjadi ini, hal yang tidak baik dan sebagainya, yang mudah-mudahan karakter itu oleh Allah menjadikan kita hamba yang disayangi Allah, menjadikan hamba yang dimudahkan urusan oleh Allah, dan Allah maha segalanya. Ketahuilah bahwa apa yang kita mudahkan kepada orang lain akan didoakan oleh malaikat, akan dibalas oleh Allah dengan cara memudahkan kita yang jauh lebih besar dari apa yang kita mudahkan kepada orang lain itu. Fa insya Allah itu adalah tuntunan Islam, itu adalah cahaya Islam. Mari kita sikapi, kita yakini. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih mudah dan lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.